Sukacita untuk saya, salam kenal. Saya dengan Ibu Putri 2017 akhir ya. Jadi saya ketemu dengan Pak Dirut itu, Pak Aris Wirya, mungkin tadi ada temannya di sini. Selamat datang Pak, Indonesia ya. Yang Bapak Ibu boleh cek di perumahan manapun. Yang kami hanya menggunakan KTP dan napas Bapak Ibu. Ya napas seperti ini. Orang kalau ditanya, napas itu apa? Singkatan? Enggak Bu, napas saja. Udah ACC gitu. Nah tapi seiring perjalanan, ternyata Kopimnas ini makin hari makin naik kelas. Kenapa? Karena saya kelasnya bukan lagi jualan, meyakinkan orang, bukan Bapak Ibu. Tapi kelasnya bagaimana saya mewujudkan sistem ini berjalan dengan konsisten. Mungkin dulu kalau baru pertama masih euforia lah dengan DP 0%. Orang masih pada senang. Hanya KTP doang mudah gitu kan, nggak akan ribet. Tapi orang tidak bisa melihat bahwa ternyata ada dua sisi yang harus kita perhatikan. Bukan hanya dari konsumennya dipermudah, tapi si developernya juga harus melakukan manuver supaya sistem ini bisa berjalan dalam jangka waktu yang lumayan panjang Bapak Ibu. Karena ini KPR-nya 16 tahun dan merubah paradigma masyarakat dari yang namanya KPR riba itu sangatlah tidak mudah, sangat tidak mudah. Jadi kenapa saya turun ke TikTok, saya tiap hari Bapak Ibu saya live, saya pahamkan sama masyarakat bahwa Kopimnas ini jadi nggak mudah ya kita berjalan dengan selama 5 tahun kami di framing. Kami tuh di framing sama netizen, di framing sama masyarakat bahwa Kopimnas itu penipuan. Karena posisinya Bapak Ibu, framing ini tidak akan bisa lepas yang namanya dari developer syariah. Jadi developer syariah itu memang selalu di paradigma orang bahwa syariah itu penipuan. Nah ini yang harus kita kuatkan bersama, bahwa ketika kita berjihad berantas riba, kita tidak akan bisa lepas dari yang namanya H2C. Tahu H2C Bapak Ibu? Gangguan, halangan, cobaan, dan rintangan. Jadi Masya Allah, jadi dari situ saya yakin Kopimnas ini berjalan karena kita ada mentor. Kalau tidak ada mentor, Kopimnas ini tidak akan pernah panjang Bapak Ibu. Dan saya yakin mentor saya di sini, yang nanti sebentar lagi Pak Dirut datang, beliau adalah seorang yang memang pejuang. Karena 30 tahun jejak digitalnya, beliau tidak pernah bermasalah dengan yang namanya hukum untuk masalah developer. Nah disitulah yang membuat kami yakin bahwa kemarin saya sempat dengar ada capres bilang bahwa ketika orang masih ngomong berdasarkan teks ya Bapak Ibu ya, kita bicara teks ya, bahwa orang itu ketika menjadi seorang developer ataupun mau membuat satu konsep, dia harus ada di kepalanya dan bisa diomongkan dan bisa sinkron dengan tindakannya. Nah itulah yang menurut saya, orang itulah yang harus kita jaga untuk Indonesia ini. Karena kalau cuma berdasarkan teks, dia hanya jadi perantara saja, ya sampai kapanpun tidak ada gagasan. Jadi gagasan Kopimnas ini, Masya Allah, yang saya lihat ya, sampai hari ini pemerintah pun belum bisa wujudkan. Tapi hari ini kami ada untuk membantu program pemerintah gitu. Itu yang selalu kami yakini. Walaupun sampai hari ini banyak orang yang bilang kenapa Kopimnas tidak didukung sama pemerintah. Ya memang susah ya, kalau riba itu kan seperti minyak sama air Bapak Ibu. Selama kita masih riba, ya sulit untuk menerima konsep ini gitu. Karena konsep kami, saya bilang kemarin gini, kenapa pemerintah tidak ambil keputusan? Oke lah, yang riba silahkan aja untuk menengah ke atas, tapi menengah ke bawah, ayo kita sama-sama berpikir, berikan mereka kemudahan. Siapa menengah ke bawah itu Bapak Ibu? Ada janda, ada duda, ada jomblo. Ini yang jadi pasar kami Bapak Ibu. Yang kedua ada kaum MBR. Siapa itu kaum MBR? Tukang parkir, tukang ojek, pedagang kaki lima. Siapa yang mikirin mereka punya rumah? Sampai hari ini ayo jujur sama saya, bank mana yang bisa ngasih rumah kepada pengamen? Bank mana yang bisa kasih rumah sama tukang parkir? Nggak ada Bapak Ibu. Hanya KTP sama napas gini. Mana ada orang bisa ngasih rumah? Coba jujur sama saya, walaupun saya kasih uang 100 juta, Anda cuma punya KTP, yakin Anda bisa dapat satu rumah. Itulah Kopimnas hadir untuk menjawab tantangan zaman. Nah sekarang permasalahannya, yang terjadi paradigma hari ini Bapak Ibu ya, dengan kondisi, kami sudah melewati kondisi berbagai macam kondisi ya, dari mulai COVID ya Bapak Ibu ya, kita tahu semua COVID itu bisa menghancurkan semua lini lah. Terus yang kedua sekarang adalah masa resesi, yang kata orang kalau sekarang ini
Apa sih Bapak Ibu? Kata orang-orang sih bilangnya sekarang ini masa resesi, daya beli masyarakat turun karena adanya pemilu. Betul Bapak Ibu? Karena adanya pemilu, betul? Nah terus jadi orang cenderung menahan katanya. Orang cenderung takut untuk berinvestasi karena nggak tahu keadaan negara ini seperti apa. Masih dalam, ibaratnya kalau sekarang kita tuh serba salah lah, kita mau maju takutnya gimana, mau mundur juga kayaknya nggak mungkin gitu. Jadi yang kita lakukan adalah terus berinovasi, terus berjalan, dan fokus sama tujuan. Nah, oke, saya pengen Perpres yang 7 ini saya kepingin berbeda. Kenapa? Karena tadi kita udah tahu bahwa Pak Dirut itu ingin ada di berapa kabupaten? Di 500? 14. Bukan, tadi 500 berapa? 544 kabupaten, ya. Kalau buat Bapak Ibu sendiri, ini mimpi apa bisa? Bisa. Bisa atau mimpi? Bisa. Yakin bisa? Yakin. Kok saya lihat mukanya nggak yakin? Yakin. Terus pertanyaannya, caranya gimana? Ya. Itu kan? Ya. Jadi Anda jangan bilang bisa, tapi nggak tahu caranya. Betul nggak Bapak Ibu? Oke, sekarang saya mau kerja dengan simpel aja. Ya, program Koprunas 2024 ini, saya pengen ada perubahan. Biasanya orang kalau habis training Pepnas, Bu Enda, langsung hilang. Betul nggak Bapak Ibu? Saya mau semua yang di sini, ya, yang ada di sini. Saya mau Bu Enda, di sini sekarang kita jadi tim sukses, tim pemenangan Koprunas TPK, ya. Saya mau di sini ada TPK, ya, karena saya udah capek nih ngasih training tapi nggak ada hasilnya. Saya mau hari ini, ketika saya berikan ilmu, semuanya bisa bertolong. Are you ready? Ready. Siap nggak Bapak Ibu? Siap. Siap nggak untuk membuka Koprunas di 554 kabupaten? Siap. Tepuk tangan dulu dong. 54 kabupaten. Karena pertama, ya, Anda harus punya alasan. Kenapa saya harus lakukan ini? Pertama, Bapak Ibu ya. Pertama nih, alasannya cuan. Cuan nggak sih? Ya. Hah? Kalau nggak ada cuannya mau nggak Mas Kayu? Nggak mau lah, betul nggak? Yang kedua, alasannya lagi yang terakhir ya. Yang kedua nih, cuan lagi. Bener nggak? Kalau ada uangnya Anda semangat nggak Bapak Ibu? Oke, yang ketiga ya. Yang ketiga, cuan lagi. Ya kan? Karena hidup tanpa cuan, kira-kira bisa kawin lagi nggak? Hidup tanpa cuan bisa punya rumah nggak? Hidup tanpa cuan, Anda bisa nggak dihargai sama keluarga, saudara dan teman-teman? Nggak bisa. Kita jangan juga munafik. Apa-apa butuh duit, betul nggak Bapak Ibu? Jadi kalau Anda lihat apa-apa butuh duit, kita harus punya motivasi. Kenapa kita di sini? Kenapa kita training sama-sama di sini? Kita belajar di sini, kita duduk dari pagi sampai sore. Emangnya bukan waktu? Waktu Bapak Ibu, betul nggak? Time is money. Artinya, Anda pulang dari sini harus ada yang Anda bawa di sini. Saya nggak peduli Anda karyawan saya hari ini, saya nggak peduli Anda sekarang peserta training, saya nggak peduli Anda di loh. Saya kepingin semuanya di sini kita punya satu tujuan, bahwa kita lakukan ini karena kita punya impian. Karena kalau Anda tidak punya impian, Anda nggak akan tahu Anda mau ngapain di sini. Betul nggak Bapak Ibu? Ada yang di sini karena dipaksa, ada Bapak Ibu. Banyak. Ada yang di sini kalau nggak datang ntar saya dipecat, ada. Ada yang di sini karena terpaksa, karena aduh saya nggak enak ditanyain CEO, ntar saya nggak dikasih pembayaran lagi, ada. Ya. Atau ada yang di sini karena ya udahlah daripada nggak ada kerjaan di rumah, ada Bapak Ibu. Jadi peluang itu sangat mahal. Jadi ingat tadi keputusan saya, ingat teman-teman. Kenapa saya sampai di titik ini hari ini? Bukan karena saya punya duit, bukan. Bukan karena saya punya modal buat ikut training, bukan Bapak Ibu. Tapi karena keputusan saya hari itu pergi ke Semarang. Kebayang nggak Bapak Ibu? Kalau hari itu saya nggak putuskan saya pergi ke Semarang, saya kenal Pak Aris nggak? Enggak. Kalau hari itu saya putuskan saya tidur aja di rumah, mungkin hari ini saya masih jual gado-gado. Jadi Anda jangan bilang di sini saya di sini karena takdir, bukan. Yang paling pertama keputusan dulu. Kalau Anda tidak putuskan, emangnya Anda bisa ketemu di sini sama saya? Nggak bisa, betul nggak? Jadi keputusan Anda sangat penting dalam hidup Anda. Jadi apa yang harus Anda lakukan? Yang pertama,
kita harus tahu dulu tujuan kita ke 554 atau 544? 554 ya, 554. Kita harus tahu dulu. Tadi sudah saya kirimkan tuh kabupatennya semua ya, Pak Dea. Anda harus pikirkan, kira-kira kalau Anda mau nembak, ini kita bicara nembak ya. Kira-kira Anda kalau mau nembak panah, itu Anda mau kemana arahnya? Apakah Jawa Tengah? Apakah Jawa Timur? Apakah DKI? Apakah Anda mau ke Botabek? Apakah Anda mau ke Surabaya? Jadi Anda mesti tahu dulu yang mau ditembak daerahnya di mana. Kalau Anda kerja kayak petasan, ya kalau Anda nggak punya modal, mikir dulu. Karena jangan dikira Anda sampai ke sini cari lahan ya, cuman modal mediator doang, nggak bisa. Ingat loh, kita di sini calo bersertifikat Bapak Ibu. Ya, Anda datang ke sini adalah untuk lebih profesional lagi menjadi seorang mediator. Dan ingat, mediatornya di sini bukan calo biasa, tapi mediator pengusaha. Kenapa saya bilang mediator pengusaha? Karena Anda harusnya menjadi motor penggerak. Apa itu motor penggerak? Begini Bapak Ibu. Jadi, Kopernas ini ada beberapa faktor yang harus Anda kerjakan. Jadi saya kepingin nih pulang dari sini, seorang entrepreneur dia harus tahu harus ngapain. Oke, apa syarat? Apa syarat? Ya kan? Pembukaan lokasi baru di Kopernas. Ini harus ada syaratnya nih. Oke ya. Oke. Syarat pembukaan lokasi baru di Kopernas. Yang pertama Bapak Ibu, yang paling pertama harus ada Korwiltan. Siapa itu Korwiltan? Korwiltan adalah orang yang punya niat kuat. Ya, niat kuat. Yang pertama kali dia ingin cuan dulu. Karena kalau nggak ada cuannya nggak usah jadi Korwiltan buat apa? Betul nggak Bapak Ibu? Jadi syaratnya kalau membuka satu lokasi baru di Kopernas harus ada Korwiltan. Apa itu Korwiltan? Dia harus ya sebagai orang ya atau PIC yang menentukan untuk mencari lahan Kopernas. Nah, syarat untuk menjadi Korwiltan pertama dia harus ikut Pernas, nanti dapat sertifikat. Setelah itu dia harus jadi konsumen karena dia nanti yang akan dapat komisinya lewat aplikasi. Yang ketiga Bapak Ibu, syarat menjadi Korwiltan sudah menjadi Pernas, sudah ada sertifikat, ada konsumen ya. Posisinya dia akan mendapatkan hak namanya sertifikat komisi ya, komisi lokasi sampai ahli waris. Jadi cabang mandiri lokasi ini tugasnya dia harus buka kantor, ikut trainingnya, training marketing, terus dapat sertifikat, terus dapat spanduk, terus digaji. Ini ada gajinya ya Bapak Ibu ya. Gaji 3 juta sebulan dengan syarat ikuti SOP dan kewajiban. Jadi harus ada kewajiban nih Bapak Ibu. Nanti ada di perjanjiannya. Dan bayar 25 juta. Ini syarat untuk buka lokasi baru. Jadi biar Anda tahu, kalau Anda mau buka lokasi baru, Anda berikan ini kepada investornya. Kasih tahu, Anda harus bisa presentasikan ini, jangan dengan bantuan saya atau Bu Enda. Anda harus bisa. Karena kalau Anda nggak presentasikan, nggak tahu. Jadi kalau Anda mau buka lokasi, Anda bilang ini satu paket Pak, sama kayak buka franchise Alfamart Indomaret. Satu paket, ada lahannya dengan bantuan PPJB kita yang akan dibayar oleh PT Kopernas, ada pengelolanya atau sebagai cabang perwakilan marketing di lokasi Anda, ya, dengan syarat kita nanti akan bagi hasil. Oke, ini. Nah, setelah ini berjalan, ya, plus minus 3 tahun, maka ada satu faktor lagi di sini adalah kontraktor. Ya kan? Kontraktor, nanti di sini barulah nanti ada yang namanya di setiap lokasi kita ada PIMPRO. Nah, PIMPRO ini posisinya kalau dia ada lokasinya sudah berjalan, nanti ada yang namanya PIMPRO dan di sini ada satpam malam. Nah, inilah nanti satu paket perumahan kami yang nantinya akan terjadi di lokasi yang akan dibangun. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi konsep ini
harus 4 ini berjalan. Kalau 4 ini tidak berjalan, maka tidak akan terjadi perubahan. Nah, yang terakhir lagi ada yang nomor 5 Bapak Ibu. Itu ada yang namanya cabang DTI. Jadi ada 5 faktor. Jadi kita ada 5 faktor ini yang harus dibangunkan dalam setiap proses. Jadi Anda kalau mau presentasi kepada investor atau ke pemilik lahan, ya, Anda harus tahu dulu faktor-faktornya. Oke, sekarang kita bicara langsung ke lahan, ya. Jadi yang ini udah paham Bapak Ibu? Harus paham.